Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pada kajian yang lalu kita sudah mempelajari dan saya sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dekretnya, mengumumkan maksudnya, mengumumkan niatnya akan menciptakan makhluk yang baru bernama manusia. Pasca bumi itu terjadi huru hara yang sangat menggemparkan zaman itu, yaitu adanya Banu Jan yang menghuni bumi. Ternyata Banu Jan itu tidak taat kepada Allah. Efek tidak taatnya Banu Jan kepada Allah itu diturunkanlah makhluk Allah yang lain untuk menumpas Banu Jan, untuk menghancurkan Banu Jan. Dan makhluk yang mampu menumpas Banu Jan itu adalah iblis, alaihissalam. Dan iblis sukses melaksanakan perintah Allah itu menghancurkan dan menumpas Banu Jan. Mereka-mereka yang tertangkap itu dilemparkan di puncak-puncak gunung, dan sementara yang lainnya diceburin di mana? Di laut. Habis Banu Jan itu, sehingga bumi kosong, tidak ada penghuninya. Setelah bumi kosong, Allah mengumumkan maksud dan tujuannya, ada makhluk baru yang akan menghuni bumi, yaitu manusia. Ya, ketika Allah mengumumkan dekretnya ini, mengumumkan niatnya itu, malaikat protes. Protesnya adalah ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawabannya Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa protesnya malaikat? Protesnya malaikat itu, untuk apa engkau jadikan manusia di muka bumi yang nanti kerjaannya juga gak beda jauh dengan Banu Jan? Pada berantem doang, pada gebuk-gebukan, pada bully-bullyan, pada ledek-ledekan, perang, pertumpahan darah. Bukankah cukup kami saja para malaikat ini? Ya, kami ini para malaikat konsisten. Selalu bertasbih, ya, dan selalu mensucikan nama Engkau. Kami ini kurang apa taatnya sama Engkau? Ya, kami nggak pernah bangkang, kami nggak pernah maksiat, kami nggak pernah melanggar aturan Engkau. Ya, cukuplah kami saja. Kata Allah, udah kamu diam, jangan banyak protes. Nah, malaikat yang protes ini para ahli tafsir semua menyatakan bahwa ini adalah awamul malaikat, malaikat yang awam. Ya, bukan malaikat yang alim. Karena malaikat itu ada yang awam, ada yang alim. Nah, yang alim itu sekelasnya Jibril, Mikail, Israfil itu malaikat-malaikat alim. Ya, dengan Pak Heru nggak ada apa-apanya Pak Heru. Dengan Pak Hisam nggak ada apa-apanya Pak Hisam. Lewat aja kok. Apa Jibril? Orang Jibril itu hafal 30 juz. Pak Isam hafal juz 30. Oh. Jibril nggak tahu kan 30 juz. Lah kita dari situ aja udah kalah pintar kan sama malaikat. Maka karena malaikat itu adalah malaikat yang alim, mereka beliau nggak protes akan ketentuan Allah yang akan menciptakan manusia. Nah, malaikat yang protes itu sekali lagi adalah umumul atau awamul malaikat. Dan Allah melanjutkan programnya dengan jawaban qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, saya ini lebih tahu daripada kamu. Ya, kamu banyak tak tahu, kamu banyak tak ngerti. Saya lebih tahu daripada. Nah, setelah itulah Allah Subhanahu wa taala
melaksanakan proyeknya, yaitu menciptakan manusia yang bernama Adam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan sempurna menjadi manusia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Adam, mengajarkan kepada Adam, mendidik Adam, ngajarin ngaji. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam? Yaitu wa'allama Adamal asma'a. Ayat ini dimulai dengan wawu. Wawunya wawu apa? Sebagian ulama ahli nahwu itu mengatakan bahwa wawu ini adalah wawu istiqna, wawu yang jatuh di permulaan. Karena diawali dengan wa'allama. Tapi walaupun wawu ini adalah wawu istiqna, wawu yang jatuh di permulaan, itu tidak akan hilang makna atofnya. Nah, atof dalam wawu itu limut lakil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf, yaitu menyatukan antara atof dengan ma'tuf. Antara atof dan ma'tuf itu tidak ada jeda waktu. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia Adam sebagai manusia di muka bumi, itu Adam langsung diajari. Jadi nggak nunggu besok, nggak nunggu tar gitu, nggak nunggu tar aja kalau udah gede. Beda kan dengan anak kita lahir, langsung alim nggak? Langsung pinter nggak? Langsung bisa baca nggak? Langsung bisa ngaji nggak? Enggak. Nunggu jeda waktu, iya kan? Nanti kalau udah gede, kalau udah gede ngaji ya, iya Pak. Kalau udah gede mondok ya, iya Pak. Udah gede nggak mau mondok. Pak, saya mondoknya udah di sono, Pak, di mana? Di pondok mertua aja. Lebih ini bocah. Ya. Nah, ada enggak Pak? Nggak perlu pondok dan nggak nunggu waktu bertahun-tahun begitu. Jadi manusia langsung dikasih ilmu, langsung diajarin oleh Allah berbagai macam pengetahuan. Itu mana wawu di dalam ayat itu disebut dengan wawu atau artinya langsung kasih ilmu. Nah, ilmu apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam nih? Ilmu pelet atau ilmu santet? Masa dia jadi ilmu pelet atau ilmu santet kan itu? Atau ilmu ekonom, perbankan diajarin, suruh bikin bank gitu. Atau nanam saham, ya. Atau suruh dagang online. Nah, ini apa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam? Nah, para ahli tafsir itu beda-beda pendapat, Pak. Ada ahli tafsir yang mengatakan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu al-asma, beberapa nama. Apa yang dimaksud al-asma di dalam ayat tersebut? Nah, lagi-lagi para ahli tafsir berbeda pandangan, ya. Haddatsani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menurut Ibnu Abbas, asma-asma, nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu adalah allamahu asma waladi insanan insan. Memberitakan, mengajarkan kepada Adam bahwa keturunan-keturunannya itu, anak-anaknya itu disebut dengan manusia. Dan kamu tuh manusia. Kalau ono malaikat, no, iblis. Nah, yang kemarin dibantai oleh iblis itu namanya jin. Itu dikasih tahu nama-nama itu. Karena Adam itu masih kosong, Pak, memorinya masih kosong, masih bersih, belum diisi. Seperti Bapak beli HP baru ya, bukan HP bekas. HP bekas itu udah banyak memorinya. HP baru itu kan masih kosong, Pak. Nggak ada aplikasi, nggak ada
memori yang ada di dalamnya isinya nggak ada, kosong. Nah itu diisi. Nah yang isi siapa? Nah, yang isi adalah kita yang beli HP. Mau diisi apa Pak? Facebook masuk. Siapa lagi Pak? Twitter masuk. Apalagi Pak? WA download itu. Apalagi Pak? Instagram download. Adam itu begitu. Nih dikasih ilmu A, dikasih ilmu B, dikasih ilmu C, diisi otaknya, diisi hatinya dengan berbagai macam pengetahuan. Antara lain nama-nama itu. No yang di atas itu langit, yang di situ bumi. Nah di bumi itu ada berbagai macam pohon, ada hewan, ada binatang, ya, dan lain-lain sebagainya. Nanti saya bacakan makna dari kitab ini biar kita dapat berkahnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Biar kita ngaji tafsir itu jangan kata Pak Ustaz Jainal ya, kata ulama gitu ya. Karena kita ngajinya pakai kitab. Ya. Hiya al-asma'ul lati yata'arafu bihan nas insanan wa dawab insanu wa dawabun wa sama'un wa ardun. Yaitu menurut Imam Ad-Dohak dan juga dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud asma di situ adalah nama-nama manusia, kemudian nama hewan-hewan yang melata di bumi, ya. Kemudian ada nama langit, bumi dan lain-lain sebagainya. Itu semua disebutkan, ya. Termasuk laut, bahrin, dan laut, wakil, kuda, wahimar dan keledai, wasbahu dzalik dan yang lain-lain. Itu nama-nama hewan itu disebut. Ini ular, itu kuda, itu onta, itu disebutin, kasih tahu semua. Dan Adam itu langsung respon, langsung nangkep, ya, nama-nama itu, nggak mudah lupa. Ya. Nah, ini karpet. Ini tempat kacamata. Ini kacamata. Termasuk seluruh anggota tubuh yang dikasih tahu. Dari ujung ini rambut, ini jidat, ini kemudian kepala, ini kasih tahu semua. Itu Allah langsung Pak yang ngajarin, nggak tahu nganggu. Ya. Jadi nggak melalui malaikat, enggak. Allah langsung. Ya. Karena mereka sendiri juga nggak tahu. Maka Allah langsung yang ngajarin. Ini hidung gitu. Itu kayak anak TK. Benar-benar kayak anak TK. Jadi karena memang masih kosong. Pegang hidung. Pegang pipi gitu. Pegang dagu. Kadang-kadang anak TK ketika suruh megang dagu, salah megang dia. Karena dia nggak tahu yang mana yang dagu itu. Kenapa mereka? Ya. Untung Pak Warjiman nggak jadi guru TK. Itu diajari segala macam itu ya. Masya Allah. Termasuk diajarkan nama-nama hewan lainnya yang bisa terbang. Burung, yang bisa terbang itu burung gagak, burung merpati, burung ini yang kecil, burung emprit, burung gereja, ya. Yang ngocehnya pinter, itu yang suaranya enak, ngoceh mulu, itu jalak, itu lakbet. Perkutut itu, ya. Itu semua nama-nama dikasih tahu semua. Nah setelah itu Adam jadi orang pintar Pak. Singkat cerita, Adam jadi orang alim karena makanya adalah wa'allama. Maka wa'allama itu diartikannya wa'allama menjadikan orang pintar sapa Allah Adam pada Nabi Adam. Wa'allama menjadikan orang alim sapa Allah
cendekiawan, menjadikan profesor bahwa agama pada Nabi Adam. Maka Nabi yang paling alim, yang langsung diajarkan oleh Allah berbagai macam disiplin ilmu, itu hanya satu, yaitu Nabi Adam. Lainnya itu melalui perantara, melalui wahyu. Adam ini enggak. Itu kerennya bapak kita, kerennya leluhur kita, kerennya nenek moyang kita. Untung kita orang Islam percaya bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Coba kalau kelompok sebelah itu dia nggak percaya bahwa keturunan Adam, dia lebih percaya bahwa manusia itu berasal dari apa? Kerak. Teorinya siapa? Teorinya Darwin. Mana yang namanya Darwin? Teorinya kan manusia itu dari kerak, mutasi jadi manusia. Nah, kalau pemahamannya mereka atau manusia itu berasal dari kerak, itu naudzubillah kita. Ya. Insya Allah, untuk kita nggak punya pemahaman seperti itu. Karena apa? Karena kita dari awal sudah didesain dan sudah ditakdirkan oleh Allah punya kitab yang langsung dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran menceritakan itu semua. Al-Quran menjelaskan itu semua, bahwa kita berasal dari Nabi Adam. Nah, setelah itu Adam jadi orang pintar, jadi orang alim, jadi orang hebat. Setelah Adam jadi orang pintar, jadi orang alim, ilmunya banyak, malaikat disebutkan, malaikat dipanggil. Para malaikat, coba kamu bisa nggak nyebutin nama-nama itu? Tantangannya nih. Malaikat suruh nyebutin nama-nama pohon-pohon, buah-buahan yang ada di surga, itu gak ada yang mampu, nggak bisa, ya, nggak mampu, nggak ada yang sanggup menjelaskan. Ya. Maka karena ketidakmampuannya, malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat akhirnya nyerah dan dia mengakui bahwa Adam itu adalah makhluk yang pintar, makhluk yang alim, dan Adam statusnya sebagai manusia pertama yang kelak akan menempati ibu. Itu desainnya begitu. Ya, jadi Adam tidak diciptakan oleh Allah untuk tinggal di surga, tapi Adam didesain oleh Allah untuk tinggal di bumi, walaupun awalnya ada di surga. Mana hadis yang menunjukkan kalau Adam itu adalah manusia pertama? Tidak seperti teorinya Darwin, yang manusia itu berasal dari kerak, dari hewan, dari binatang. Ini dia hadis yang menjelaskan tentang Adam itu adalah makhluk pertama, manusia pertama di muka bumi. Hadis tentang syafaat sesungguhnya, babnya bab syafaat. Tapi di dalam bab syafaat ini ada penjelasan yang menjelaskan bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Ini dia hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslim bin Ibrahim. Hadisnya cukup panjang. Kalau ditulis di dalam buku itu bisa satu lembar. Haddatsana Hisham, ada Hisham. An Qatadah, an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qala li Khalifah haddatsana Yazid bin Zari' haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya ada dua ya, ada yang melalui Syam dan Qatadah. Nah, ini Hisham itu ahli hadis, nama Hisham sebagai perawi hadis. Ya. Nah, sama-sama dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yastami'ul mu'minuna yawmal qiyamah fayaquluna, law istashfa'na ila rabbina fayaquluna Adam." Fayaquluna
'allamaka asma'a kulli syai' fashfa' lana ila rabbika hatta yurihana min makanina hadza. Kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti manusia itu kumpul dalam satu tempat. Mereka sibuk untuk mencari siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena kalau tidak mendapatkan syafaat, manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Gerombolan manusia yang banyak ini semuanya berkata, yuk kita minta syafaat kepada Adam. Selamat datang para bendahara umum. Ayo kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kayaknya bisa memberikan syafaat kepada kita. Lalu berapa berbondong-bondong orang-orang ini datang berbondong-bondong pada Nabi Adam. Ketemu sama Nabi Adam, nggak kayak pemerintah didatangkan warganya aku. Pemerintah sekarang gitu. Luar negeri ya mana kayak gitu. Pusing mikirin rakyat. Ada nggak didatangin ribuan orang, bahkan mungkin jutaan miliar pada hari kiamat, didatangin orang lebih banyaknya itu ditemui oleh Nabi Adam. Ya. Kata orang-orang yang datang, anta abun nas khalaqakallahu biyadihi. Engkau adalah Adam yang sudah Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Kalau kita melalui proses kelahiran kan, kalau Adam itu langsung bentuk oleh Allah dengan tangannya Allah, dikepal-kepal, kemudian dibikin replika dengan patung jadi. Nanti pada saatnya akan saya jelaskan proses penciptaan Allah kepada Nabi Adam itu seperti apa. Ya. Setelah jadi, wa'asjadalah malaikat, dan malaikat pun sujud kepada Allah. Ini protesnya datangnya orang-orang menemui Adam. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Dan engkau juga diajarkan langsung oleh Allah apa macam sesuatu. Nah itu tadi yang ma'allama tadi. Ya. Diajarkan oleh Allah berbagai macam ilmu. Anda itu hebat, Anda itu keren. Dan engkau adalah manusia pertama. Nah itu ya. Manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Allah. Nah, ini hadis yang menunjukkan itu. Untuk itulah kami datang kemari itu ingin minta syafaat. Itu kan intinya Pak. Awalnya muji-muji Adam, engkau manusia hebat, engkau para malaikat pun sujud kepadamu. Ini kami semua ini datang kemari, tujuannya satu, sampai minta syafaat. Ilmu ini boleh ditiru Pak. Kalau datang ke seseorang ingin minta bantuan, dirayu dulu, di alam dulu ya Pak RT ya. Kalau nyuwun dulu lah, assalamualaikum. Itu gimana kabarnya Pak RT? Alhamdulillah baik. Pak RT sehat. Pak RT, kan saya warga Bapak nih Pak. Warga Bapak kita sering ketemu di sini Pak. Oh iya gitu. Ngomong saya kemudian ada perlu nih Pak. Nah, orang-orang ini datang menyampaikan keperluan itu. Saya datang kemari minta syafaat kepada engkau. Lalu istashfa'na ila rabbina. Cobalah engkau sebagai nabi yang bisa langsung komunikasi dengan Allah, mohonkan syafaat buat kami agar kami ini mendapat syafaat. Agar kami ini selamat, tidak sampai jadi masuk ke dalam neraka. Nah, ketika mendapati itu, apa jawabannya Adam? Jawabannya Adam adalah fayaqul lastu hunakum. Saya ini bukanlah orang yang punya kapasitas itu. Saya tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Saya sendiri malu, fayastahyi ila rabbi. Saya malu pada Allah Tuhan saya. Karena saya sendiri punya salah. Saya sendiri punya dosa yang hari ini saya bertanggung jawab dosa saya di hadapan Allah.
Ingat dosanya ada berapa? Hah? Makan apa? Makan? Makan anggur. Makan anggur pinggir jalan, nggak bilang-bilang. Mencomot aja punya siapa kayak gitu. Hati-hati tuh. Yang suka makan anggur, makan mangga, mangga tetangga, yang udah matang main ambil. Nabi Adam makannya banyak apa dikit? Dikit. Lah, bapaknya sekilo. Dikit aja dihisap coba. Di pertanggungjawaban apalagi bapak sekilo. Masa malah kalau sekilo dikit Ustaz, tetangga teman saya berapa? Sekarung Pak, sekarung. Katanya sekarung, mau apa cuma sekarung dikit saya. Yang lain mau 1 ton, 1 ton. Ya 1 ton dia bilang, wah saya cuma 1 ton, pohon sama kebun sama tanahnya dibus saja. Makanya problem itu. Orang yang gemar ngumpulin harta itu problem. Ada, itu mendapatkan kesulitan itu ya. Saya nggak punya kapasitas itu. Hari ini pun saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya di saat saya memakan buah kulki. Untuk itulah, coba kamu minta ke yang lain saja. Siapa yang lain yang bisa memberikan syafaat? Kata Adam, jawabannya gini. Uktu Nuhan fa innahu awwala rasulin ba'atsallahu ila ahliha. Coba datanglah kamu kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke bumi untuk menyampaikan risalah. Kali aja Nuh itu bisa memberikan syafaat kepada kalian. Mereka datang Pak kepada Nabi Nuh. Apa jawabannya Nabi Nuh? Saya juga nggak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Kenapa? Saya sendiri punya salah. Kesalahan saya tahu gak kalian? Kesalahan saya adalah tidak rela ketika anak saya itu ditenggelamkan. Terjadi banjir bandang. Siapa yang ditenggelamkan? Yaitu kan kakak. Ya. Ketika kakak ditenggelamkan, itu Nabi Nuh sempat protes. Protesnya adalah, ya Allah, itu kan anak saya, buah hati saya, keturunan saya. Kenapa engkau tenggelamin juga? Ngomong begitu aja, coba itu dipertanggungjawabkan. Ngomong begitu doang, ya, itu dipertanggungjawabkan. Itu bukan anakmu, kata Allah. Laisa lahu min ahli, innahu waladun ghairu shalih. Dia bukan anak, karena dia adalah bukan anak yang shalih. Ya, secara nasab itu anak, tapi secara akidah itu bukan anak. Karena hubungan orang tua dengan anak itu putus Pak. Kalau akidahnya itu berbeda. Paham ya? Maka dalam bab waris itu nggak boleh anak yang beda agama mewarisi harta bapaknya, itu nggak boleh. La yarisul muslimul kafirah walal kafirul muslimah, itu hadisnya. Tidak boleh orang Islam mewarisi hartanya orang kafir, demikian pula orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya orang Islam, walaupun statusnya adalah anak dan bapak. Bapaknya Islam, anaknya kafir misalnya. Atau kebalikannya, anaknya Islam, bapaknya kafir, anaknya meninggal, nah bapaknya yang kafir itu tidak boleh mewarisi harta, karena itu terputus hubungan nasab dalam segi akidah. Ya. Nah, Nuh disalahkan. Nah, di saat itulah Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Cobalah kamu datang ke yang lain, kata Nabi Nuh. Siapa yang saya datangin itu? Intinya suruh datang ke Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Suruh datang lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga nggak bisa. Ya, kalau saya baca semua habis waktunya. Nggak kelar-kelar ntar. Suruh datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga nggak bisa. Karena salahnya Nabi Musa itu apa? Pernah membunuh orang
Dan pembunuhan yang terjadi itu dia menghadapi kisah itu, Pak. Coba Bapak bayangin deh kalau hal itu terjadi dalam kehidupan Bapak, kayaknya masuk surga aja gitu. Nabi salahnya satu, lah kita salahnya banyak. Ini roman-romannya nih, kalau kita ngandelin amal kita, Pak, sulit mau masuk surga, Pak. Di sini perlunya syafaat. Perlunya syafaat di sini. Kalau kita nggak dapat syafaat atau nggak dapat jatah syafaat itu, bakal gagal, beneran. Karena kesalahan kita, amal kita itu nggak imbang. Masih banyak kan? Masih banyak dosanya. Tapi saya rajin sholat. Ya rajin sholat kan sekarang. Sudah dulu waktu balik, ya, dari balik Bapak berapa? 15 tahun misalnya. Sampai umur berapa tuh nggak sholat tuh? Sampai umur 40 tahun. Berarti berapa lama itu kita bengal, badung gitu. Nah 40 ke atas baru mau sholat. Itu kan baru 10 tahun kita sholat. Nah yang kemarin-kemarin jadi hitungannya masih defisit, Pak. Masih defisit. Dari situ perlunya, Pak. Musa nggak bisa suruh datang ke Isa. Isa juga nggak bisa. Puncaknya Isa nggak bisa. Kata Isa, coba kamu temui Nabi yang dia adalah kekasih Allah. Dia adalah Habibullah. Ya. Utu Muhammadan abdan ghafarallah. Ghufira lahu ma taqaddam. Cobalah datang kepada Nabi yang bernama Muhammad. Karena Muhammad itu kata Isa, itu Nabi yang dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Kalau Nabi-Nabi yang lain belum deh. Nabi Muhammad itu Nabi yang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jangan dosa masa lalu, dosa yang ke depan itu sudah diampuni. Dosa yang belum dilakukan itu sudah diampuni duluan Nabi itu. Mata qaddama min dzambika wa mata akhara. Itu kan dalam surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Lanjutannya liyaghfira laka. Ya, terus ma taqaddama min dzambika wa ma akhara. Apa surat Al-Fatih? Itu status Nabi. Yang statusnya itu adalah Nabi itu diampuni dosa-dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Dan itu diakui oleh Isa alaihissalam. Dia keren katanya. Dia akan coba kamu minta ke sana. Lalu orang-orang ini Pak berbondong-bondong datang kepada Nabi. Nanya. Fayatuni fa'antaliqu hatta ista'dzana ala rabbi fayadzana li fa idza ra'aitu rabbi wa qaftu sajidan. Mereka datang kepadaku minta syafaat kepada saya. Lalu saya minta izin, ingin ketemu langsung dengan Allah. Dan saya diizinkan kata Nabi ketemu langsung dengan Allah. Ketika saya ketemu langsung dengan Allah, wa qaftu sajidan, saya langsung sujud di hadapan Allah. Ini Nabi yang menjelaskan. Nabi langsung menghadap Allah, berhadap-hadapan hanya berdua. Nabi sujud, enggak bangun-bangun di hadapan Allah. Waqtu sajidah. Summa yuqalu irfa' ra'sa wasal tuqta wa qul yusma wasfa' tusyaffa. Muhammad, tiba-tiba ada kalimat terdengar suara. Muhammad, angkat kepala. Mintalah kau kepada seluruh permintaanmu akan kukabulkan. Coba kamu ngomong apa? Apapun yang kamu omongkan akan saya dengarkan. Coba kamu minta apa? Mau minta syafaat? Syafaat itu pun akan saya berikan kepada kamu. Asalkan kamu ngomong, asalkan kamu bicara, asalkan kamu mau menyampaikan. Apa maksud tujuanmu datang kemari? Masya Allah. Nabi belum ngomong Pak, baru sujud doang, langsung ditawarin segala macam. Coba ngomong, keren gak tuh?
Keren nggak Nabi kita? Keren. Masya Allah. Ya. Fa'arfa'u roksi fa'ahmadahu bitahmidi yu'allimanihi. Lalu saya angkat kepala saya bangun. Kemudian saya memuji Allah, alhamdulillah, ya Allah, engkau maha baik. Nabi-nabi lain tidak kau berikan, tapi saya malah ditawari. Saya senang, saya gembira sekali ya Allah. Ya, engkau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memohon permohonan. Ya Allah, berikan syafaat pada umatku, pada seluruh manusia yang mereka membutuhkan syafaat. Silakan kata Allah. Berikan syafaat kepada orang-orang yang kamu kehendaki. Siapa orang-orang yang kamu kehendaki itu silakan kamu beri. Itu Nabi datang menjumpai orang-orang itu, aku diberi sama Allah, dirangkul semua, masuk surga. Kloter pertama, ribuan orang masuk. Sono pintu dibuka, masuk semua. Masih ada yang tertinggal kok, kelompok kedua. Masa ada gelombang kedua yang belum mendapat syafaat. Nabi minta ya Allah, itu masih ada orang yang belum mendapat syafaat. Ya sudah kamu berikan. Gelombang kedua kumpulkan lagi, diajak lagi masuk ke dalam surga. Datang lagi gelombang ketiga, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Ada Syam, ada Pak RT, ada Pak Marjiman, umatnya Nabi. Gimana kita? Kamu umat saya? Iya. Saya adalah umat engkau ya Rasul. Saya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Setiap malam Senin ngaji saya sama Ustaz Jenal. Dalam pengajian itu ya Rasul, saya dengar katanya engkau bisa memberi syafaat, maka berikanlah syafaat kepada kami. Ya itu benar. Ustaz benar tuh ngomong gitu. Jadi kamu sudah dengar informasi? Sudah ya Rasul, karena saya pernah ngaji. Sudah, kamu masuk syafaat. Alhamdulillah. Nabi. Ya. Sehingga sudah tidak ada lagi orang yang minta syafaat kepada saya. Habis semuanya disyafaat oleh Nabi. Namun kata Nabi masih sedih. Nabi masih sedih. Sedihnya apa? Ada orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah mendapatkan syafaat. Yang itu jangan Muhammad, yang itu jangan. Ada orang-orang yang tidak diberikan. Nah, di sini rawi hadis tidak menjelaskan secara detail yang tidak mendapat syafaat itu siapa. Tapi yang jelas bukan kita. Itu bukan kita. Karena kita itu min ahlil khair. Min ahlil khair, min ahlil sholawat. Kita senang dengan sholawat, betul. Salatullah salamullah. Setiap kita mau ngaji, kita sholawatan. Orang yang senang sholawat, orang yang senantiasa gemar dengan sholawat, itu insya Allah besok pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ini hadis yang cukup panjang, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Intinya adalah bahwa ini memang hadis syafaat, tapi ada berita bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah kajian tafsir Ibnu Katsir pada malam ini. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya, pada tafadhol masykur.